Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa minggu lalu saya berbicara tentang satu bagian firman Tuhan yang membicarakan tentang seorang bernama Kaleb dan juga Yosua. Dia memiliki atau mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Ketika orang-orang yang hidup sezaman dia, yang berjalan bersama-sama dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka tidak punya kesempatan untuk menginjakkan kaki di tanah perjanjian itu, tetapi Kaleb dan juga Yosua punya kesempatan untuk menginjakkan kaki dan menikmati tanah perjanjian itu. Kaleb sungguh memiliki iman yang begitu hebat terhadap janji Tuhan, iman yang bergema di padang gurun Kades. Ketika orang-orang menyuarakan tentang berita yang membuat tawar hati bagi umat Tuhan, tetapi Kaleb dengan sungguh-sungguh menyuarakan apa yang diimaninya, apa yang dipercaya, apa yang akan dilakukan oleh Allah Israel, dan itu disuarakan dengan lantang. Bilangan 13 ayat yang ke-30 yang juga minggu lalu kita sudah bahas ayat-ayat ini. Dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30, Kaleb berbicara dengan sangat lantang, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ada satu kalimat yang muncul dari ucapan yang sangat lantang yang disampaikan oleh Kaleb, yaitu kalimat pasti akan mengalahkannya. Tanpa keraguan, tanpa merasa khawatir, dia mengucapkan ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan bahwa pasti mereka akan bisa dikalahkan dan kita akan mengalahkannya. Bagaimana mungkin dia memiliki sebuah keyakinan yang sedemikian hebat? Bagaimana mungkin bahwa Kaleb mempunyai keyakinan bahwa pasti akan mengalahkan bangsa yang duduk di tanah Kanaan? Ada begitu banyak bangsa yang kuat-kuat, bangsa yang berkubu. Dikatakan bahwa ada suku Enak ada di sana, keturunan Enak ada di sana, orang-orang raksasa ada di sana. Bagaimana mungkin Kaleb memiliki keyakinan dan berkata bahwa pasti kita akan mengalahkan mereka? Hanya satu jawaban yang muncul adalah karena dia punya iman di hadapan Allah Israel yang dia sembah. Hanya satu jawaban, dia penuh keyakinan bahwa apa yang disuruhkan oleh Allah, bahwa pasti mereka akan menduduki tanah yang dijanjikan. Itulah yang menjadikan sebuah keyakinan tanpa ragu-ragu. Dia yakin dengan sepenuhnya bahwa Allah pasti akan memberikan tanah yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Iman yang menjadi jawaban. Tanpa iman, Kaleb tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tidak ada ukuran yang lain, hanya karena iman dia bisa berbicara bahwa pasti mereka akan mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Iman. Oleh sebab itu penulis kitab Ibrani memberikan satu peringatan kepada saya dan juga saudara. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Ibrani pasal yang ke-11. Hanya iman yang menjadikan Kaleb menjadi yakin dan sungguh-sungguh mengatakan bahwa pasti kita akan mengalahkan mereka. Kalau diukur dari hal-hal yang lain, tentu Kaleb akan merasa juga berkecil hati. Suku-suku di sana adalah suku-suku yang begitu kuat, orang-orangnya begitu hebat. Di sana ada keturunan-keturunan Enak atau suku Enak yang dikatakan memiliki perawakan-perawakan yang tinggi, tempat-tempatnya berkubu. Bahkan berkubu itu adalah benteng-benteng yang sangat kokoh. Dan terbukti ketika mereka masuk ke tanah perjanjian itu pertama kali, mereka harus merobohkan tembok Yeriko yang sedemikian rupa kokohnya. Dalam pikiran kacamata manusia semuanya itu tidak mungkin bisa dilakukan. Tetapi keyakinan Kaleb, dia mengatakan bahwa pasti kita akan mengalahkannya. Bagaimana kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang akan diselamatkan? Bagaimana kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang pasti akan masuk di dalam surga? Bagaimana kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang pasti akan bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam kekekalan? Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lihat kecuali kita melihat dengan kacamata iman kita. Amin. Hanya dengan kacamata iman kita bisa berbicara bahwa kita mempunyai keyakinan bahwa kita diselamatkan.
Hanya karena iman kita memiliki keyakinan bahwa kita akan masuk surga. Oleh sebab itu Paulus menuliskan dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, karena hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah minggu lalu yang saya sampaikan kepada saudara bagaimana iman yang dimiliki oleh Kaleb. Dan iman itu adalah sebuah iman yang begitu kokoh. Ternyata iman itu adalah iman yang tidak berubah. Hari ini saya akan berbicara tentang kehidupan Kaleb pada bagian yang kedua, bagaimana dia memiliki iman yang begitu kuat dan iman itu tidak pernah bisa berubah, atau iman yang dimiliki oleh Kaleb iman yang tidak berubah. Iman yang sungguh-sungguh adalah iman yang tidak mungkin bisa berubah dan tidak pernah berubah dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Jadi kalau iman kita adalah iman yang masih mungkin akan berubah dan bisa berubah, sebenarnya kita bukan memiliki iman yang sungguh-sungguh. Amin. Iman yang sungguh-sungguh adalah iman yang tidak mungkin bisa berubah dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dalam perubahan apapun yang terjadi. Oleh sebab itu, saya berharap bahwa saya dan saudara sebagai orang-orang yang mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, mari kita memiliki iman yang nantinya dimiliki seperti iman yang dimiliki oleh Kaleb, iman yang tidak pernah bisa berubah dan tidak berubah. Ketika Daniel diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit di depan gua singa, kalau dia tetap beribadah kepada Allah dan tidak menyembah Darius, maka dia akan dilemparkan ke gua singa. Ada konsekuensi yang begitu hebat. Tetapi iman yang dimiliki oleh Daniel, iman yang sungguh-sungguh tidak pernah mengubah dalam pandangan hidupnya. Ketika Sadra Mesa dihadapkan dalam situasi yang sangat sulit, kalau engkau tidak menyembah Nebukadnezar, engkau akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ada taruhan yang begitu besar, ada situasi yang begitu mencekam, tetapi imannya tidak pernah berubah dalam situasi apapun juga. Dia tetap berdiri kepada keyakinannya bahwa aku akan menyembah Allah yang hidup dan tidak akan pernah menyembah Nebukadnezar. Ketika Yusuf diperhadapkan kepada istri Potifar, ada iman yang harus dipertaruhkan. Kalau dia menolak seorang istri pejabat, tentu dia akan menghadapi sebuah konsekuensi yang begitu hebat. Tapi imannya tidak akan berubah. Ini adalah iman yang sungguh-sungguh. Ketika Stefanus diperhadapkan dalam situasi yang begitu mencekam, begitu banyak orang yang akan melempari dia dengan batu, dan dia tahu bahwa hukuman rajam itu kemungkinan membuat dia akan mati dalam hukuman itu. Tetapi dia tetap berpegang kepada imannya, dan dia tetap meyakini kepada Allah yang dia sembah dalam Kristus Yesus, dan iman itu tidak pernah berubah. Ketika Natali diperhadapkan kepada Sule, imannya goncang dan hancur berubah. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal situasi-situasi tertentu, apakah iman kita akan tetap bertahan ataukah iman kita akan berubah? Di sini adalah letak bagaimana kita memiliki iman yang sungguh-sungguh atau tidak. Kelihatan dari apa dasar bangunan yang kita bangun. Apakah kita berdasar dari bangunan yang di atas batu atau di atas pasir? Sangat jelas disinilah letaknya. Ketika situasi-situasi terjadi, perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, jelas bahwa iman kita dipertaruhkan. Apakah kita akan berubah? Apakah kita tidak berubah? Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan saya dan saudara, iman saya dan saudara akan terus diuji dengan keadaan-keadaan situasi-situasi sampai Tuhan Yesus datang. Karena iblis sangat tidak suka dengan saudara hidup dalam keadaan takaran hidup yang benar di hadapan Tuhan, takaran hidup yang terus mengasihi Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 mengingatkan bahwa lawanmu iblis yang berjalan seperti singa, yang mengaum-ngaum dan siap untuk menerkam saya dan juga saudara. Oleh sebab itu, bagaimana kita akan melihat tentang teladan daripada kehidupan Kaleb yang memiliki iman yang tidak pernah berubah. Di dalam Yosua pasal yang ke-14 kita akan melihat sebuah cerita yang sungguh menakjubkan dari kehidupan Kaleb.
Yosua pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ayat yang ke-6 berkata bahwa Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Kaleb mengingatkan tentang suatu peristiwa pada waktu Allah berfirman kepada mereka, bahwa firman itu dikatakan bahwa tidak ada seorang pun seangkatan ini yang akan masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua bin Nun dan juga Kaleb bin Yefune. Dan Kaleb mengingatkan kepada Yosua di Gilgal. Peristiwa ini adalah peristiwa pada waktu mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Dan ini adalah tepat sekali peristiwa di mana mereka akan mengalahkan, akan merebut kota-kota, dan beberapa kota memang sudah direbut. Dan Kaleb mengingatkan hal itu kepada Yosua. Yang pertama kita akan melihat kemudian di ayat yang ke-7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedangkan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Yang pertama kita lihat bahwa Kaleb berkata bahwa pada waktu dia diutus oleh Musa untuk pergi menjadi ke-12 pengintai, menjadi utusan pergi menuju negeri yang akan mereka tempatin itu, dia sedang berumur 40 tahun. Dan dia punya semangat yang luar biasa, dia punya iman yang begitu luar biasa, sekalipun saudara-saudaranya dikatakan bahwa 10 orang yang lain berbicara hal-hal yang menyakitkan hati atau yang membuat tawar hati umat Allah, tetapi Kaleb tetap pada pendiriannya, tetap mengikuti Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati, dan dia berkata yang sejujur-jujurnya. Sehingga dia berkata bahwa tidak, kita akan tetap bisa mengalahkan bangsa-bangsa itu. Orang-orang lain, 10 orang yang lain berbicara bahwa kita tidak mungkin bisa mengalahkan bangsa itu. Bangsa itu begitu kuat, bangsa itu begitu berkubu, orang-orang enak ada di sana, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengan iman yang sungguh-sungguh, Kaleb berbicara tentang dengan sejujur-jujurnya, kita bisa mengalahkan bangsa itu. Pada waktu itu Kaleb berumur 40 tahun. Saudara lanjut perhatikan ayat yang selanjutnya. Kita melihat di sini ayat yang ke-9 dikatakan, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya. Ketika Kaleb bersama dengan Yosua, bersama dengan 10 pengintai yang lainnya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Musa, dia berumur 40 tahun. Dan selama 45 tahun mereka berjalan bersama-sama di padang gurun. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mereka lihat bersama-sama. Banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi yang mereka lihat bersama-sama. Bagaimana mereka bisa mengalahkan, menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Kanaan. Bahkan mereka sampai masuk ke negeri Kanaan. Kaleb menyaksikan semuanya itu. Bahkan Kaleb juga menyaksikan bagaimana Kanaan direbut. Di ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, ini tanah Kanaan sudah mulai dibagi oleh Yosua. Kaleb menyaksikan tentang hal itu. Kaleb juga menyaksikan suatu keadaan bagaimana orang yang pernah bersama-sama berjuang bersama-sama menjadi pemimpin bangsa itu, yaitu Yosua. Tapi Kaleb tidak mempersoalkan tentang dirinya. Dia tidak pernah mempersoalkan, sekalipun Yosua menjadi pemimpin, dia tidak, ayat-ayat Alkitab tidak pernah membicarakan Kaleb mempersoalkan tentang hal itu. Dia tidak mempersoalkan. Dia melihat. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, sudah 45 tahun waktu itu berlalu, Kaleb belum mendapatkan apa-apa dengan apa yang dijanjikan pada waktu 40 tahun dia mengintai negeri itu.
Sehingga di ayat yang 10, perhatikan, selanjutnya saya akan baca. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 40 tahun pada waktu itu dia diutus oleh Musa, 45 tahun mereka berada di padang gurun, tepatnya adalah 40 tahun mereka di padang gurun, 5 tahun mereka masuk ke tanah Kanaan, dan tanah Kanaan mulai dibagi, dan dia mengingatkan bahwa tepat hari ini usiaku 85 tahun, dan Kaleb belum mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Tapi saudara, perhatikan ayat selanjutnya, bahwa apa yang tetap menjadi iman daripada Kaleb tidak pernah berubah di ayat yang ke-11. Pada waktu ini, perhatikan kalimat-kalimat ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Yang pertama, dia mengatakan bahwa aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh oleh Musa. Aku masih sanggup berperang seperti pada waktu aku diperintahkan oleh Musa. Aku masih sanggup untuk merebut tanah perjanjian seperti yang diperintahkan oleh Musa. Dia masih mengklaim masih mempunyai kekuatan yang sama seperti pada waktu dia berusia 40 tahun, sama dengan hari ini ketika dia berusia 85 tahun. Tentu jawabannya adalah sangat berbeda. Orang-orang yang sudah berusia itu merasakan perbedaannya. Dulu masih muda rasanya semangat, tidak pernah pantang kendor, pantang lelah. Tidak ada kalimat lelah, tidak ada kalimat capek. Semuanya mempunyai energi yang begitu semangat. Tapi sekarang sudah usia masuk angka 50, angka 40, angka 60. Kok saya mulai mudah lelah ya? Kok aku mulai capek ya? Kok aku sudah mulai agak-agak ini ya, kalau ngangkat sedikit gitu pinggang mulai nggak nyaman ya. Faktanya akan terjadi seperti itu. Sudah pasti bahwa berbeda sekali. Dulu masih muda rasanya nggak pernah bisa berhenti apa-apa, tetap semangat. Lakukan apa-apa tidak akan berat. Sekarang lakukan apa-apa sedikit, aduh boyokku rasanya kecedit ini. Badannya pegel-pegel. Ini menunjukkan bahwa itu adalah irama kehidupan kita. Tetapi berbeda dengan Kaleb, dia masih berkata bahwa pada hari ini, dia mengingatkan, pada hari ini usiaku genap 85 tahun, tapi aku masih kuat seperti aku diperintahkan oleh Musa. Hebat ya. Saya baru memahamin sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kaleb bukan apa yang terjadi dalam kehidupan secara jasmani, tetapi dia sedang melihat tentang keadaan imannya masih kuat dari waktu dia diperintahkan oleh Musa bahkan sampai saat ini. Kalau secara fisik saya percaya bahwa Kaleb mungkin juga seperti kita, tidak mungkin secara fisik kita mengalami sesuatu yang kuat selama 45 tahun berlalu, pasti akan berubah. Jangankan saudara yang sudah berusia di atas 50 atau mendekati 60, saya yang hanya akan mendekati 40 sangat berbeda dengan saya dulu waktu 20 tahun. Apalagi Kaleb sudah berumur 85 tahun. Sudah pasti dia secara fisik energinya melemah, tetapi semangat imannya tidak pernah berubah. Amin. Energinya pasti melemah, tetapi semangat imannya yang dulunya masih muda 40 tahun, walaupun saat ini aku sudah menginjak 85 tahun, aku masih mempunyai iman yang sama, bahwa aku memiliki kekuatan, aku masih mampu untuk berperang dan mengalahkan orang-orang itu merebut tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Makanya seringkali kita berkata, aduh, tenaga sudah tidak ada, tapi hanya semangat yang ada. Tenaga sudah nggak ada, tapi semangat tetap menggelora. Kekuatannya adalah kekuatan iman yang sama, tidak pernah berubah terhadap Tuhan, terhadap imannya, walaupun keadaannya bisa berubah. Segala sesuatu bisa berubah.
Keadaan bisa berubah, waktu bisa berubah, umur bisa berubah, namun iman yang dimiliki oleh Kaleb tidak pernah berubah, bahwa dia tetap memiliki semangat yang kuat untuk tetap merebut tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah iman yang tidak pernah berubah. Usia kita akan berubah, kita boleh berubah segala sesuatu. Waktu akan berubah, situasi akan berubah, keadaan akan berubah. Tapi saya ingatkan, seperti yang Kaleb miliki, bahwa imannya tidak akan pernah berubah. Dia tetap berkata kuat, dia tetap berkata sanggup berperang, dia tetap berkata sanggup mengalahkan bangsa-bangsa lain itu, dan tetap berkata, aku tetap mengikut Tuhan karena Tuhan perisaiku. Paulus mengingatkan kepada saya dan saudara dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16, berkata bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi Paulus berkata bahwa manusia lahiriah tidak mungkin bisa dipungkirin, pasti akan merosot, tetapi manusia batiniah kami harus diperbarui hari demi hari. Usia akan semakin merosot, kekuatan akan semakin lemah, tetapi manusia rohani kita justru tidak mengalami kelemahan, justru harus mengalami semangat terus. Waktu boleh berubah, situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah. Saya mengatakan hal ini dengan sungguh-sungguh, bahwa waktu itu akan bisa berubah, situasi zaman kita akan mungkin sekali akan berubah dengan zaman yang akan datang. Segala sesuatu memungkinkan untuk berubah, dan mungkin akan membuat kita merosot secara jasmani kita. Tetapi seharusnya iman kita, manusia rohani kita, semakin kita tua, semakin kita berumur, dikatakan bukan semakin merosot, harusnya semakin diperbarui hari demi hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tentang teladan iman yang dimiliki oleh Kaleb ini, dia mengalami situasi yang berubah, waktunya berubah, umurnya berubah, tetapi imannya tidak pernah berubah. Saya berharap saya dan saudara, sekalipun waktu akan berubah dalam kehidupan kita, keadaan akan berubah di lingkungan kita, situasi akan berubah dalam kehidupan kita, tapi saya mengingatkan bahwa iman saudara tidak boleh berubah, bahkan hari demi hari semakin diperbarui dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita harus terus semangat, karena iman yang kita miliki harus iman yang seperti dimiliki oleh Kaleb. Hari ini aku masih berumur 85 tahun, tapi aku masih sama seperti aku 45 tahun yang lalu ketika diutus oleh Musa. Dan saya dan saudara harus melihat bahwa iman seperti inilah iman yang harus kita miliki. Kita tidak boleh berubah iman kita walaupun zaman ini boleh berubah, keadaan ini boleh berubah, tetapi kita harus berpegang terus bahwa iman kita tidak berubah sampai selama-lamanya. Amin.